Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi kilometer 41 ruas tol Jagorawi arah Jakarta, Selasa 4 Februari 2025 dini hari. Insiden maut tersebut menelan korban jiwa sebanyak 8 orang dilaporkan tewas di lokasi. Sementara 11 lainnya mengalami luka-luka dengan 4 diantaranya dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor. 8 orang meninggal dunia telah teridentifikasi. Nggak bisa lewat ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bisa lewat gerbang tol Ciawi ini laka. Mobil air. Oh, laka parah ini. Aduh, sampai begini ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumlah korban ada 11 Ini ya. dan 8 meninggal dunia, 3 luka berat dan 3 luka sedang dan 5 luka ringan. Dari 8 yang meninggal, baru 2 yang bisa diidentifikasi. Peristiwa tragis yang terjadi hari Selasa sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat ini melibatkan 6 kendaraan, terdiri dari 1 truk dan 5 minibus. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun petugas di lapangan, kecelakaan tersebut terjadi diduga akibat truk pengangkut galon air mineral mengalami remblong. Benturan keras menyebabkan 3 gardu tol Ciawi 2 mengalami kerusakan parah. Sementara itu 1 truk dan 2 kendaraan minibus hangus terbakar. Sedangkan 3 kendaraan minibus lainnya mengalami rusak berat. Petugas dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat mengecek satu persatu kendaraan yang terlibat kecelakaan maut. Ini lagi dalam proses, jadi kita akan melibatkan stakeholder terkait dari Dinas Perhubungan, nanti terkait dengan bagaimana uji perkaranya, kelayakan jalannya kan ada di akhirnya tersebut. Pas banget lagi bangun, tidur, ngecek handphone, kayak ngeliat berita, dan itu posisinya mikir kan, itu kan jalan yang semalam dilewatin gitu kan. Kejadiannya jam 11:30. Terus ya benar-benar kaget lah, karena itu emang saya sendiri tuh pulang tiap hari, nggak nginep di lokasi. Jadi emang udah tiap hari bolak-balik mondar-mandir situ terus kan. Ya benar-benar nggak nyangka aja sih. Apalagi kalau kecelakaan itu diakibatkan truk yang biasanya terjadi kan adalah si supirnya ngantuk atau tidak adanya pemeriksaan rutin kendaraan kayak remblong atau apa gitu. Mungkin lebih diperhatikan itu sih. Kalau memang ngantuk ya berhenti dulu di rest area gitu. Karena saya pernah ngalamin tuh, ngantuk pulang syuting, maksain mata melek, akhirnya nabrak mobil. Pasca kecelakaan maut yang melibatkan sejumlah kendaraan, petugas Kakor Lantas Mabes Polri menggelar olah TKP di gerbang tol Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Petugas pun menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA dalam menyelidiki kejadian ini. Nanti dalam penyelidikan ya, setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya. Semua aspek sih harus dicek, bukan mesin doang ataupun rem doang ya, semua pokoknya, karena kita nggak pernah tahu kalau ada sesuatu yang terjadi gitu. Maksudnya mungkin sepele, kayak contoh kita ngomong satu baut lepas tapi bisa efeknya besar ke depannya, itu kan kita nggak pernah tahu. Selain itu, petugas mengerahkan truk pengangkut air mineral kendaraan sejenis yang memicu terjadinya kecelakaan. Polisi juga mengecek sisa-sisa pengereman kendaraan serta dampak yang ditimbulkan. Sementara Kapolda Jawa Barat yang datang ke lokasi kecelakaan juga meminta kepada keluarga para korban yang meninggal dunia untuk datang ke rumah sakit guna pencocokan identitas. Dede Hermawan. Ini mah foto dari yang melaporkan. Dari teman datang, ya, sama foto KTP aja. Tadi dikasih. Itu siapa bapak Pak? Sepupu atau apa? Ini adek. Oh adek.
ada ipar benar 80% lah dilihat dari segi KTP-nya, fotonya. Korbannya ada sekitar 8 ya, 8 orang ya. Itu parah sih. Kalau aku sih sebenarnya juga kurang tahu medannya karena aku kesini nggak naik mobil kan. Cuman kalau ke arah sini harusnya sih ini ya, kayak jalanan gunung gitu kali ya, naik turun gitu ya. Ya sebenarnya nggak bisa berkata-kata banyak sih, cuman yang penting buat keluarga yang mengalami dampaknya ya sabar, terus berdoa yang pasti ya kan, sama turut berduka cita gitu. Turut berduka lah untuk para korban dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga. Semoga diberi ketabahan, kekuatan, dan semoga para korban juga ditempatkan di sisi terbaik di sisi Allah. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Yana Mulyana di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi salah satu korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Bogor. Korban yang berada dalam minibus hitam bersama istri, anak, serta 3 rekannya ini menjadi korban tabrakan maut oleh truk galon air mineral. Rombongan ini rencananya akan berangkat ke Bekasi untuk mengambil barang atau peralatan pekerjaannya sebagai pekerja bangunan. Nah itu apalagi ya itu emang benar-benar kejadian yang tidak dimasuk ini, apalagi aku lihat di media sosial ada bapak, ibu, anaknya, bapaknya lagi minjem e-tol, nah ibunya dalam mobil, akhirnya bapaknya meninggal cuman karena minjem e-tol doang. Bahkan itu cuman beda berapa detik doang truk itu nabrak gitu. Kalau human error tuh kayaknya sudah umum kali ya. Dan itu kejadian juga remblong pun posisinya itu lagi keadaan jalan menurun gitu. Ya mungkin dari saya sih mengucapkan berbilang sukawal untuk keluarga yang ditinggalkan oleh korban-korban itu. Kita juga nggak tahu. Sementara itu, di lain peristiwa, duka nestapa juga masih dirasakan oleh Nia Ramadhani setelah kepergian omanya, Hana Louise Poluan. Bahkan kemarin 12 hari pasca omanya meninggal, perasaan Nia disergap rasa kangen yang amat sangat pada Oma Hana yang mengembuskan nafas terakhirnya di usia 87 tahun pada 24 Januari lalu. Di Instagramnya, istri Ardi Bakri itu memposting video singkat yang memperlihatkan kebersamaan keluarga besarnya bersama Oma Hana. Setelah Oma Hana meninggal, rupanya Nia mengedit beberapa video Oma Hana hingga menjadi sebuah memorabilia yang bikin baper netizen serta followersnya. Oma Hana yang juga ikut merawat anak-anak Nia sejak bayi hingga besar masih terlihat energik beberapa minggu menjelang kepergiannya. Oma Hana masih bisa mengikuti kecepatan kaki Ardi Bakri saat berdansa bersama cucu menantunya itu. Begitu pula saat berdansa dengan Mainaka Zanati Bakri, anak kedua Nia yang merupakan cicit kesayangan mendiang. Oma Hana masih lincah di usianya yang sudah sepuh. Di akhir video, Nia menampilkan cuplikan adegan saat dirinya duduk bersimpu di lantai sambil memeluk tubuh Oma Hana. Tatapan kosong Oma Hana saat membelai kepala Nia seolah menyiratkan bahwa ia ingin pergi dengan damai meninggalkan orang-orang yang dicintainya.
Selain rajin nyekar ke makam Oma Hana di TPU Tanah Kusir, Nia tak henti mendoakan agar omanya ditempatkan di surga terindah. Di hadapan publik, Nia mengaku bahwa dirinya tidak mungkin bisa seperti sekarang bila tak dibimbing dan didoakan oleh Oma Hana yang merupakan ibu kandung dari Mama Santi Mersia, ibunda Nia. Oma itu sangat berjasa. Buat aku. Dulu waktu aku nggak punya rumah, numpangnya di rumah Oma. Pertama kali casting sinetron juga naik mobil-mobil Oma, sampai akhirnya syuting Bidadari dulu juga pakai mobil Oma. Ya alhamdulillah sekarang walaupun nggak bisa sebanding, yang aku kayaknya nggak bisa lupain itu ada tuh satu kali kita bercanda-candaannya, panggilan-panggilan. Kalau gak yang sebelum dia meninggal kan rumah sakitnya dia. Terus aku di sampingnya dia pegang-pegang tangan bilang terima kasih atas semua yang Oma udah lakukan buat saya. Pengalaman yang manis sama Oma, dan kita juga bersyukur bisa menggunakan rezeki yang lagi dititipin sama Tuhan untuk juga membantu Oma. Karena aku yakin rezeki yang kita dapat juga mungkin dari doanya Oma.